Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tiko Sitengang, AK, CA, CPA, dan CFI, serta rekan-rekan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat yang berbahagia ini. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Kak Abel Lorencia 20220 31008. Lalu yang kedua Kak PB Octavia dengan NIM 20220 31006. Lalu yang ketiga Kak Ian Darmawan dengan NIM 20220 31005. Lalu yang keempat Kak Fadil Iza yaitu dengan NIM 20220 31011. Lalu selanjutnya yang ke-5 Dek Ferdinand yaitu dengan NIM 20220 31001. Yang ke-6 yaitu Kak Yohan Kingdom dengan NIM 20220 31024. Dan yang terakhir yaitu dengan saya sendiri yaitu dengan M. Khairul Nasir dengan NIM 20220 31025. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan. Materi ini sangat penting untuk kita pahami bersama karena berkaitan dengan pengendalian, pemeriksaan, serta keandalan informasi pada proses persediaan dan pergudangan di perusahaan pada umumnya, seperti perusahaan manufacturing dan perusahaan dagang. Kami berharap pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menjadikan bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, apa sih siklus persediaan dan pergudangan? Siklus persediaan dan pergudangan adalah serangkaian kegiatan dan proses yang berkaitan secara pengolahan barang dan bahan baku di suatu perusahaan. Secara umum, siklus ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan barang dalam gudang, pengolahan persediaan, dan distribusi barang ke pelanggan. Proses pengadaan bahan baku dimulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan vendor, pembelian, hingga penerimaan barang oleh perusahaan. Setelah barang diterima, barang tersebut akan disimpan dalam gudang dan dikelola oleh staf pergudangan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas barang tetap terjaga. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan pengolahan persediaan, termasuk penghitung stok barang, melakukan pembaruan inventaris, dan mengoptimalkan penggunaan persediaan. Akhirnya, barang tersebut akan didistribusikan ke pelanggan atau di departemen yang membutuhkan. Selanjutnya, pengertian siklus audit. Selanjutnya, pengertian audit siklus persediaan. Audit siklus persediaan dan pergudangan adalah proses pengecekan dan evaluasi terhadap sistem pengolahan persediaan dan pergudangan yang di perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai keefektifan dan efisiensi sistem tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan manajemen persediaan dan pergudangan. Selain itu, audit persediaan dan pergudangan juga bertujuan untuk menilai kecukupan persediaan bahan baku yang ada di perusahaan guna mendukung kegiatan produksi. Tujuan audit terkait saldo. Yang pertama, ada eksistensi keberadaan. Objektivitas ini memastikan bahwa persediaan yang tercatat dalam teks atau catatan benar-benar ada secara fisik. Artinya, auditor harus memverifikasi bahwa barang yang dilaporkan memang benar ada di lokasi penyimpanan saat audit dilakukan. Yang kedua, ada completeness, kelengkapan. Objektivitas ini memastikan bahwa semua persediaan yang ada telah dihitung dan diberikan teks. Tidak ada barang yang terlewat atau tidak dicatat sehingga laporan persediaan mencerminkan seluruh jumlah barang yang sebenarnya ada.
Yang ketiga ada akurasi ketepatan. Objektivitas ini memastikan bahwa perhitungan persediaan dilakukan dengan tepat dan akurat. Jumlah barang yang dihitung harus sesuai dengan jumlah sebenarnya tanpa kesalahan perhitungan. Ada yang keempat, classification atau klasifikasi. Objek ini memastikan bahwa persediaan diklasifikasi dengan benar pada tag atau catatan, misalnya antara bahan baku, barang, dan proses, dan barang jadi. Klasifikasi yang tepat penting untuk laporan keuangan yang akurat. Lalu selanjutnya ada cut-off, pemotongan. Objektivitas ini memastikan bahwa transaksi persediaan dicatat pada periode yang tepat. Misalnya, barang yang diterima atau dikirim pada periode harus dicatat pada periode tersebut pada laporan keuangan tidak salah waktu. Lalu selanjutnya dari realizable value, nilai realisasi. Objektivitas ini memastikan bahwa persediaan yang sudah usang, rusak, dan tidak dapat digunakan itu tidak termasuk di dalam nilai persediaan atau setidaknya dicatat secara terpisah. Hal ini penting agar nilai persediaan yang dilaporkan mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada rights, hak kepemilikan. Objektivitas ini memastikan bahwa perusahaan memiliki hak atas persediaan yang tercatat pada teks. Artinya, persediaan tersebut benar-benar milik perusahaan dan bukan milik pihak lain, sehingga dapat diakui sebagai aset perusahaan. Lalu selanjutnya ada alur persediaan dan biaya. Flow of inventory and cost. Raw material, bahan baku. Beginner inventory adalah persediaan awal bahan baku. Purchase adalah persediaan bahan baku selama periode berjalan. Ada ending inventory adalah persediaan akhir bahan baku. Raw material use, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang dipindahkan ke proses produksi. Lalu selanjutnya ada work in process, barang dalam proses. Beginning inventory ada persediaan awal barang dalam proses. Raw material use, direct labor, tenaga kerja langsung, dan manufacturing. Overload, biaya overhead pabrik ditambah ke dalam proses produksi. Lalu ada ending inventory atau persediaan akhir barang dalam proses. Dan yang terakhir ada cost of goods manufacture, biaya produksi barang jadi. Adalah total biaya barang yang telah selesai diproduksi dan dipindah ke persediaan barang jadi. Lalu ada finished goods atau barang jadi. Di dalamnya ada beginning inventory, ada persediaan awal barang jadi, cost of goods manufacture, masuk ke dalam persediaan barang jadi, ending inventory adalah persediaan barang jadi. Cost of goods sold, harga pokok penjualan, adalah biaya barang jadi yang telah dijual ke pelanggan. Lalu ada direct labor and manufacturing overhead. Di dalamnya ada actual, adalah biaya aktual yang terjadi. Supply adalah biaya yang dialokasikan ke proses produksi. Lalu selanjutnya ada alur fungsi dalam siklus persediaan. Function in the cycle. Purchase order, proses pesanan pembelian, tahap awal di mana perusahaan memproses pesanan pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Lalu selanjutnya ada receive raw material, menerima bahan baku setelah pesanan dilakukan. Perusahaan menerima bahan baku dari pemasok. Selanjutnya, store raw materials, penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang diterima kemudian disimpan di gudang untuk menunggu proses produksi. Lalu proses the goods, memproses barang bahan baku yang sudah siap kemudian diproses atau diproduksi menjadi barang jadi. Selanjutnya ada store finished goods, penyimpanan barang jadi. Barang yang sudah selesai diproduksi disimpan di gudang barang jadi. Dan terakhir ada ship finished goods, pengiriman barang jadi. Barang yang sudah selesai diproduksi akan dikirimkan. Terima. Setelah bahan baku diterima, masuk ke tahap penyimpanan. Fungsi bisnisnya adalah mencatat stok bahan baku yang masuk dan keluar serta mengatur penempatan di gudang. Dokumen penting dalam tahap ini adalah kartu stok bahan baku yang berisi pergerakan stok baik masuk maupun keluar. Yang kedua adalah laporan persediaan bahan baku yang mencatat total stok yang tersedia, diterima, dan yang telah digunakan. Selanjutnya adalah pemrosesan barang, yaitu fase di mana bahan baku diolah menjadi produk jadi.
Fungsi bisnisnya meliputi proses produksi, pengemasan, hingga pelabelan dokumen. Dokumen yang digunakan pertama ada faktor produksi yang mencatat bahan baku yang digunakan, hasil produksi, serta biaya produksinya. Yang kedua ada kartu stok barang, adalah proses yang menunjukkan jumlah produk yang sedang dalam proses produksi. Baik, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah produk selesai diproduksi, kita masuk ke proses penyimpanan barang jadi. Fungsi bisnisnya adalah mencatat jumlah barang jadi yang masuk ke gudang dan memastikan stok terkelola dengan baik. Dokumen yang digunakan pertama ada kartu stok barang jadi yang memantau stok produk jadi yang masuk dan keluar. Kedua adalah laporan persediaan barang jadi yang mencakup total stok barang jadi yang tersedia, terima dari produksi dan yang telah dijual. Dan yang terakhir, kita masuk ke tahap pengiriman barang jadi. Fungsi bisnisnya adalah untuk memilih produk yang akan dikirim, memverifikasi stok, dan memastikan barang sampai ke pelanggan sesuai jadwal. Dokumen yang digunakan pada tahap ini adalah surat jalan atau delivery order yang mencatat informasi pengiriman seperti jenis barang, jumlah, dan tanggal pengiriman. Yang kedua adalah laporan pengiriman barang yang merekam detail pengiriman ke pelanggan. Lalu kita bisa ke slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas prosedur dalam audit persediaan. Dalam audit persediaan ada beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan informasi yang tercatat dalam sistem perusahaan. Berikut ini adalah penjelasannya. Untuk prosedur yang pertama adalah perhitungan persediaan fisik. Di sini setiap item dalam inventaris dihitung secara manual satu persatu. Setelah dihitung, jumlah aktualnya dibandingkan dengan jumlah yang tercatat dalam sistem atau database perusahaan. Prosedur ini penting untuk mengetahui apakah ada selisih dan juga kapan saatnya perusahaan perlu memesan ulang persediaan. Selanjutnya perhitungan siklus persediaan. Untuk metodenya mirip dengan perhitungan fisik, namun tidak dilakukan secara seluruh inventaris. Hanya sebagian kecil item yang dipilih secara acak untuk dihitung. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah data yang ada dalam sistem akurat tanpa harus menghentikan seluruh operasi. Yang ketiga ada menggunakan sistem ABC. Dalam metode ini, inventaris diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan nilai dan kepentingannya. Kategori A berisi item bernilai tinggi dan paling penting, kategori B adalah barang dengan nilai sedang, dan kategori C merupakan dengan nilai yang paling rendah. Dengan metode ini, audit bisa difokuskan lebih dulu pada barang-barang yang paling bernilai, lalu ada analisis cut-off. Biasanya dilakukan saat perhitungan fisik sedang berlangsung. Dalam metode ini seluruh aktivitas operasional dihentikan sementara agar perhitungan inventaris bisa dilakukan tanpa gangguan. Hasilnya biasanya lebih akurat karena tidak ada barang yang keluar ataupun masuk saat proses perhitungan berlangsung. Selanjutnya ada prosedur analitis, adalah pendekatan yang tidak mengandalkan perhitungan fisik. Sebaliknya kita menganalisis data seperti biaya per unit, margin atau frekuensi di stok. Lalu data tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat apakah ada perubahan yang mencurigakan atau tidak wajar. Selanjutnya ada analisis overhead. Ini adalah audit terhadap biaya yang tidak langsung yang berkaitan dengan persediaan, seperti biaya sewa gedung, listrik, penyimpanan, dan lain-lain. Meskipun bukan bagian dari harga pokok produk, biayanya tetap mempengaruhi nilai persediaan secara keseluruhan. Pada perusahaan manufaktur kita juga melakukan analisis biaya barang jadi. Daripada menghitung tiap bagian, kita langsung menghitung total biaya dari produk yang sudah selesai. Misalnya dalam perusahaan mainan, kita menghitung biaya mobil mainan yang sudah jadi, bukan rodanya, sasisnya, dan bagian lainnya. Analisis biaya pengangkutan fokus pada biaya yang timbul saat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Di sini kita juga menghitung waktu tunggu dan potensi kerusakan barang selama proses pengiriman. Selanjutnya adalah pencocokan faktur pengiriman. Kita mencocokkan biaya yang tercantum dalam faktur dengan jumlah barang yang benar-benar dikirim. Ini penting untuk memastikan tidak ada pemborosan atau kesalahan dalam pembiayaan logistik. Dan terakhir, kita akan membahas rekonsilsiasi produk. Prosedur ini membandingkan jumlah hasil perhitungan fisik dengan catatan di sistem. Jika ada perbedaan, kita menyelidiki penyebabnya. Misalnya ada kehilangan barang, pencatatan ganda, atau kesalahan input. Kita bisa langsung ke next selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi untuk merancang kontrol dan tes preventif. Yang pertama ada Understand Internal Control Cost Accounting System. Itu langkah pertama adalah memahami pengendalian internal pada sistem akuntansi biaya. Auditor perlu mengetahui bagaimana sistem ini dirancang dan dioperasikan untuk mengidentifikasi area yang berisiko. Yang kedua ada Assess Plan Control Risk Cost Accounting System.
Setelah memahami pengendalian internal, auditor menilai tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada sistem akuntansi biaya. Ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar risiko bahwa pengendalian yang ada tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material. Yang ketiga ada determine extent of testing control, yaitu auditor kemudian menentukan sejauh mana pengujian atas pengendalian perlu dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dimulai benar-benar berjalan efektif. Dan yang terakhir ada design test of controls and substantive test of transaction for the cost accounting system to meet transaction-related audit objective. Itu pada tahap ini auditor merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk sistem akuntansi biaya agar tujuan audit terkait transaksi dapat tercapai. Dalam rancangan pengujian ini, auditor harus mempertimbangkan empat aspek utama. Yang pertama ada audit procedures atau prosedur audit yang digunakan. Yang kedua ada sample size atau jumlah sampel yang akan diuji. Yang ketiga ada item to select atau item mana saja yang akan dipilih untuk diuji. Yang ketiga ada timing atau waktu pelaksanaan pengujian. Selanjutnya akan saya membahas prosedur analitis atau persediaan dan pergudangan. Yang pertama, poin pertama ada prosedur analitis. Membandingkan persentase margin laba kotor dengan tahun sebelumnya, kemungkinan salah sajinya yaitu penyajian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari persediaan dan biaya barang yang dijual. Yang kedua ada membandingkan perputaran persediaan atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya persediaan usaha overstatement atau understatement dari persediaan. Yang ketiga ada dari prosedur analitis yaitu membandingkan biaya unit persediaan dengan biaya tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan salah sajinya penyajian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari biaya unit yang mempengaruhi persediaan harga pokok penjualan. Yang poin keempat, prosedur analitis membandingkan nilai persediaan yang diperpanjang dengan nilai persediaan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji dalam kompilasi biaya unit atau perpanjangan yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Dan poin yang kelima, prosedur analitisnya yaitu membandingkan biaya produksi tahun berjalan dengan biaya produksi tahun-tahun sebelumnya. Biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Kemungkinan salah saji biaya unit persediaan terutama tenaga kerja langsung dan operator pabrik yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada contoh kasus audit persediaan dan pergudangan. Latar belakang perusahaan yaitu PT Sinar Terang Sejahtera atau STS. Adalah perusahaan manufaktur nasional yang memproduksi berbagai jenis lampu LED dan perlengkapan kelistrikan atau untuk kebutuhan rumah tangga dan industri ringan. Perusahaan memiliki dua fasilitas produksi utama di Bekasi dan Surabaya, serta gudang pusat di Jakarta. Persediaan PT STS terdiri dari yang pertama ada bahan baku, komponen elektronik, fitting, dan kemasan. Yang kedua ada barang dalam proses atau WIP, lampu yang sedang dirakit. Yang ketiga ada barang jadi, yaitu produk siap kirim ke distributor. Pada akhir tahun buku 2024, perusahaan mencatat saldo akun persediaan sebesar 12.500 juta rupiah, naik sekitar 30% dibanding tahun 2023 yaitu 9.600 juta rupiah. Manajemen mengklaim kenaikan ini akibat lonjakan produksi untuk memenuhi pesanan ekspor. Namun dalam laporan internal ditemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama ada tingginya selisih pencatatan antara sistem dan fisik persediaan. Yang kedua ada penumpukan barang dalam proses yang tidak selesai produksi selama lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, peningkatan permintaan pencatatan barang yang baru diterima tetapi belum diperiksa kualitasnya. Kondisi ini mendorong manajemen untuk KAP Prima dan rekan untuk melakukan audit menyeluruh atas siklus persediaan dan pergudangan. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan audit dan ruang lingkup. Audit bertujuan untuk menilai kewajaran saldo akun persediaan per tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan sistem pergudangan dan kontrol internal.
Yang ketiga, memastikan bahwa nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang diterapkan dan standar PSAK nomor 14. Ruang lingkup audit mencakup yang pertama ada gudang pusat atau Jakarta, kedua ada gudang produksi atau Bekasi dan Surabaya, ketiga sistem ERP persediaan, keempat seluruh dokumen pendukung transaksi pembelian dan pengeluaran barang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi audit dan langkah pemeriksaannya. Yang pertama ada evaluasi awal sistem pengendalian internal. Auditor menemukan SPOK stop opname yang hanya dilakukan satu kali tanpa dokumentasi lengkap. Di gudang Surabaya tidak ada pemisahan tugas antara penerima barang dan pencatat persediaan. Barang-barang yang rusak tidak diberi label dan dicampur dengan barang jadi. Yang kedua, observasi fisik dan pengujian sampling. Dilakukan observasi fisik di 3 lokasi. Auditor mengambil 50 sampel acak dari sistem ERP. Dari hasil pengamatan, 11 sampel tidak ditemukan di lokasi seharusnya, 6 sampel ditemukan tapi kondisinya rusak atau tidak layak jual, 8 sampel tidak terdokumentasi secara lengkap atau tidak ada surat jalan atau LTB. Yang ketiga, analisis harga dan penilaian. Auditor meninjau metode penilaian FIFO dan rata-rata. Ditemukan bahwa penilaian barang jadi masih menggunakan harga lama, padahal harga beli bahan baku meningkat 20%. Nilai barang dalam proses sebesar 850 juta tidak pernah mengalami imputasi selama 14 bulan. Yang keempat ada uji kelayakan persediaan. Barang yang rusak dan tidak laku sebesar 620 juta masih dicatat dalam persediaan akhir. Tidak ada penyisian penurunan nilai atau penghapusan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan audit secara rinci. Yang pertama, temuan perbedaan fisik vs sistem ERP. Penjelasannya, stok fisik 11 item tidak sesuai dengan catatan sistem. Nilai dampaknya ada 400 juta rupiah. Yang kedua, ada barang rusak tidak dipisahkan, dicampur dengan barang layak, jual tanpa label. Nilai dampaknya ada 620 juta rupiah. Yang ketiga, ada barang dalam proses statement, tidak bergerak sejak lebih dari 1 tahun. Nilai dampaknya ada 850 juta rupiah. Yang keempat, ada penggunaan metode penilaian ganda. FIFO dan rata-rata digunakan bersamaan. Potensi salah saji nilai persediaan. Yang kelima, ada sistem gudang cabang manual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada dampak terhadap laporan keuangan. Dari hasil audit, auditor menyimpulkan bahwa terdapat ada 4. Yang pertama ada overstatement nilai persediaan sekitar 1,87 miliar disebabkan barang rusak dan barang dalam proses yang tidak layak dipakai. Yang kedua ada potensi misleading information bagi pemegang saham karena neraca menunjukkan aset lancar yang lebih tinggi dari realitas. Yang ketiga ada resiko salah saji material yang mempengaruhi nilai laba bersih karena harga pokok penjualan atau HPP menjadi tidak akurat akibat metode penilaian yang tidak konsisten. Yang keempat ada kekhawatiran pihak ketiga atau investor dan kreditor atas keandalan laporan keuangan. Next. Rekomendasi auditor. Auditor memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyesuaian jurnal akuntansi untuk menghapus persediaan tidak layak senilai 1,87 miliar. Yang kedua, ada menerapkan metode penilaian tunggal atau disarankan rata-rata tertimbang secara konsisten sesuai PSAK. Yang ketiga, ada meningkatkan frekuensi stok opname menjadi minimal 2 kali per tahun. Yang keempat, ada memisahkan barang rusak dan buat prosedur write-off yang jelas. Yang kelima, ada implementasi sistem barcode dan integrasi ERP di seluruh gudang termasuk cabang. Yang keenam, ada melibatkan audit internal untuk memantau kinerja gudang secara berkala. Next. Tanggapan manajemen dan perbaikan. Manajemen menyetujui temuan audit dan segera melakukan perbaikan. Yang pertama ada mencatat write-off, barang rusak, dan barang WIP usang dalam jurnal penyesuaian Desember 2024. Yang kedua ada penyusunan kebijakan akuntansi baru terkait write-down
persediaan. Yang ketiga ada mengalokasikan anggaran tahun 2025 sebesar 750 juta untuk sistem digitalisasi gudang Surabaya. Yang terakhir ada membentuk tim audit internal khusus untuk pengawasan gudang. Dan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih Der Ferdinand. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari audit siklus persediaan dan pergudangan berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang telah diuraikan dalam materi ini. Dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, audit atas persediaan tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga mengevaluasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan efisiensi pengelolaan barang. Kedua, prosedur audit yang efektif mencakup observasi fisik, pemeriksaan dokumen, penilaian sistem ERP, hingga uji kelayakan atas barang usang atau rusak. Semua prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan nilai persediaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketiga, kelemahan dalam sistem pengundangan, seperti pencatatan manual, tidak adanya barcode, atau kurangnya pemisahan tugas, dapat menyebabkan terjadinya kecurangan atau fraud, kehilangan barang, hingga kesalahan pencatatan yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Keempat, studi kasus pada PT Sinar Terang Sejahtera menunjukkan bagaimana ketidaktepatan dalam pencatatan, penyimpanan, dan penilaian persediaan dapat menimbulkan salah saji yang signifikan, mengganggu transparansi laporan keuangan, dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kelima, dengan melakukan audit yang menyeluruh, auditor dapat membantu perusahaan mengidentifikasi titik lemah, menyarankan perbaikan kebijakan, dan memperkuat sistem kontrol yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, audit siklus persediaan dan pergudangan bukan hanya tugas administratif atau kewajiban regulasi, tetapi merupakan bagian integral dari proses tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Selanjutnya ada saran dari audit siklus persediaan dan pergudangan berdasarkan analisis dan hasil audit yang dijelaskan dalam makalah ini. Kelompok 2 memberikan beberapa saran. Pertama, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam fungsi pergudangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemisahan tugas secara jelas antara bagian penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran barang. 2. Frekuensi stock of name sebaiknya ditingkatkan, minimal 2 kali dalam setahun. Dengan begitu, ketidaksesuaian antara sistem dan kondisi fisik dapat terdeteksi lebih dini dan segera ditindaklanjuti. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen persediaan harus menjadi prioritas. Implementasi sistem berbasis ERP, barcode, dan RFID akan sangat membantu efisiensi dan akuransi pencatatan, serta mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rawan kesalahan. 4. Perusahaan sebaiknya menetapkan satu metode penilaian persediaan yang konsisten dan sesuai PSAK, misalnya seperti rata-rata tertimbang, serta melakukan review berkala terhadap perhitungan harga pokok. 5. Perlu adanya kebijakan penghapusan persediaan yang usang dan rusak, termaksud pencatatan cadangan, penurunan nilai agar laporan keuangan mencerminkan nilai real dari aset yang dimiliki. Keenam, pelatihan berkala kepada staf gudang dan akuntansi sangat diperlukan agar pemahaman tentang prosedur operasional, audit internal, dan pelaporan menjadi semakin baik. 7. Auditor, baik internal maupun eksternal, sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap pengelolaan gudang dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari kontrol risiko operasional perusahaan. Dalam menerapkan saran-saran tersebut, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan, tetapi juga mampu menciptakan sistem manajemen persediaan yang efisiensi, akuntabel, dan tahan terhadap potensi penyimpangan. Demikian beberapa hal mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Tiko Sitanggang dan teman-teman mahasiswa yang menonton video ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa like dan komen di bawah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.